Shalom Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau sungguh luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang begitu indah Tuhan berikan. Kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami, atas hidup kami. Buatlah hati kami penuh dengan damai dan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ibu Gembala kami, Ibu Nopin Nenggolan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakailah terus hamba-Mu ini Tuhan di dalam segala hal. Baik juga pekerjaan yang Kau berkati. Engkau berkati suaminya. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Engkau berikan keberhasilan dan kebaikan buat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat gereja kami GB Alam Hotel. Engkau tahu Tuhan isi hati kami. Engkau tahu Tuhan pikiran kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memiliki suatu tempat ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap langit. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Kami rindu sebuah tempat ya Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu pasti ada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga umat-Mu Tuhan di tempat ini. Baik yang sedang sekolah, baik juga yang dalam pekerjaannya. Berkati ya Bapak umat-Mu ini semua Tuhan. Pakailah umat-Mu ini Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dari tempat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negeri kami Tuhan. Indonesia, berkati ya Bapak bangsa kami. Berkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kedamaian buat bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi buat bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Kami rindu Indonesia ini penuh kedamaian. Berkati Tuhan Yesus pemerintahan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari mulai awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah atas tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal setiap hati kami Bapa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Dan kami yakin dan tidak bimbang Kau hadir di tempat ini Bapa. Sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, bersepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Kau ada di tempat ini Tuhan. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima
hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku Sampai kedalaman, sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjamah hatiku sampai kehidupan, memancar senantiasa. Mari dengan yakin katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
dari yang kami pikirkan Bapa, lebih dari yang pada kami minta Tuhan, jauh lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Yang terdekat sekalipun Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati. Kau mengenal setiap kami Bapa. Kau melihat setiap hati kami Bapa. Jauh melebihi segala yang kami pikirkan Tuhan. Yang terdekat sekalipun Tuhan, ini Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Biar jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan inilah. Ini yang kami percaya Tuhan. Kau mengenal setiap kami Bapa. Kau pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Memancar. Mari angkat suaramu dengan lantang katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Terima kasih Tuhan. Yang terdekat sekalipun Tuhan, inilah
nikmati hadirat-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, panjang dan lebarnya kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Shikira baba 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 baba. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Jesus, Jesus. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam apapun keadaan kami Tuhan, kami mau menjadi penyembah-Mu Bapa. Sebab itulah yang Kau cari Tuhan, penyembah-penyembah-Mu yang benar bagi-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita menyembah Tuhan, nikmati hadirat-Nya. Kira bala 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 bala. Sikira papa 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 papa. Oh Jesus, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Yes, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari dengan segenap hati katakan, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Sebab Yesuslah kekuatan setiap kami. Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, angkat syukur-Mu, katakan, ku sembah, yes, kami sembah Engkau Allah kami, Bapa dan sahabat kami. Allah yang pedulikan setiap kami Tuhan, yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami percaya kami tidak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Yesus kekuatan, kekuatan di hidupku. Mari sambil mengangkat tangan dengan yakin katakan, ku sembah Kau Allah. Yes, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami mau dengan yakin katakan, sekalipun lembah dalam hidup kami Tuhan, Kaulah yang menjadi kekuatan setiap kami. Yes, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Biar jemaat Tuhan saja katakan dengan yakin, mari sembah, ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan, Bapa dan sahabat kami. Kau Allah yang memperdulikan setiap kami Tuhan.
tidak akan pernah kau biarkan perbuatan tanganmu Bapa. Seluruh hidupku. Amin, amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Amin. Mari angkat suaramu sobat. Menjadi kekuatan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau memuji-muji nama-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau bersorak-sorai oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang percaya kita yang diberkati. Bersama-sama dengan yakin kita katakan amin. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh karena kasih Tuhan, amin. Berapa banyak kita yang bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tepuk tangan yang terbaik, yang lebih terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami? Puji nama Tuhan, boleh tinggi-tinggi. Ada 6 jiwa untuk kemuliaan Tuhan, biar di minggu-minggu ke depannya boleh beribadah bergabung bersama kami kembali. Biarlah kiranya berkat Tuhan selalu menyertai setiap kita. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak kita yang mau bersyukur, boleh sorakan haleluya. Haleluya. Biasanya orang yang bersyukur tepuk tangannya lebih mantap lagi saudaraku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa saudaraku? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo sorakan haleluya. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya. Haleluya.
Sebab apa saudaraku? Amin. Dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita untuk bersyukur pada Tuhan pakai ekspresi. Siap menari untuk Tuhan Yesus? Ingat Bapak Ibu Saudara, ayo katakan kanan kiri kananmu. Jangan malu-malu sama Tuhan. Gerakannya gini saudaraku. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Ayo jemaat Tuhan, jangan malu-malu. Ayo kanan dulu katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ayo lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, katakan soraklah haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Ayo katakan haleluya. 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 Ayo sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Ayo coba senggol kanan kirinya, katakan kamu sepertinya kelihatan berbeda. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, bentuk kami seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri, katakan seluruh hidup
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah Kau yang menggenapi rencana-Mu hari-hari ini dalam hidup kami. Kami percaya saat rencana-Mu digenapi dalam hidup kami, kemuliaan-Mu akan semakin nyata Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Siang hari ini kami mau datang Tuhan dengan kerendahan hati. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati, dengan darah Yesus yang memberikan kami keberanian dan melayakkan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Engkau sudah melayakkan kami, Engkau mengampuni dosa kami dan pelanggaran kami, sehingga kami tidak tinggal dalam ketakutan Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menerima kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap
Tidak ada tempat-tempat yang tersembunyi dalam hidup kami yang lewat dari pandangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami bahkan lebih daripada diri kami sendiri. Siang hari ini kami datang di hadirat. Engkau yang mengenal hati kami. Kami tidak dapat berlari dari pandangan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat menyembunyikan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Kami tidak dapat bersembunyi dari kesalahan-kesalahan kami. Sekalipun kami masih beribadah sampai hari ini. Tapi siang hari ini Tuhan, kami percaya ada darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami. Yang mengampuni setiap pelanggaran kami. Yang melayakkan kami. Yang menguduskan kami. Sehingga kami datang kepada Tuhan tanpa intimidasi. Kami datang kepada Tuhan tanpa tuduhan-tuduhan. Kami datang kepada Tuhan tanpa dakwaan. Karena kami tahu kami dikasihi. Kami dicintai oleh Tuhan. Bahkan masa depan kami dirancangkan dengan sempurna. Tidak ada yang dapat mendakwa kami Tuhan. Tidak ada yang dapat mengintimidasi kami. Kami tahu darah-Mu menunjukkan bahwa kami berharga di hadapan. Dan kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Jangan biarkan perkara-perkara dunia ini menjauhkan kami dari kasih karunia. Jangan biarkan perkara-perkara dunia ini membuat mata kami tertutup akan firman. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Kasih sayang-Mu nyata bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami biji mata-Mu. Kami mulia dalam pandangan-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut dan khawatir. Berikan kami kekuatan untuk terus mendekat kepadamu Tuhan. Mari hampiri Tuhan siang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hatimu. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Jangan sembunyikan pelanggaran-Mu di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa-dosa-Mu di hadapan Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan. Supaya janji Tuhan itu bisa digenapi atas kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Tidak ada pribadi yang mengasihi kita lebih daripada Yesus itu sendiri. Hanya Dia pribadi yang mampu menerima setiap kelemahan kita, setiap kekurangan kita. Dia Allah yang senantiasa rindu memulihkan kita dan membawa kita dekat kepada Dia. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bahwa kami mendekat kepadamu. Sehingga
sehingga tidak ada perkara-perkara dunia ini yang menjauhkan kami daripada-Mu. Karena Engkau telah menuliskan Tuhan, kami harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di muka bumi ini Tuhan. Buat kami siang hari ini menyadari, bukakan mata rohani kami siang hari ini untuk melihat kedalaman daripada kerinduan, dan kami mampu masuk ke dalam itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, roh jiwa dan tubuh kami taruhkan di hadirat-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan mau terus mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir siang hari ini. Shalom. Boleh lambaikan tangannya shalom. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan kamu dikasihi oleh Tuhan. Jangan lupa itu. Bilang kamu dikasihi oleh Tuhan dan gak mungkin ditinggalin sendiri. Amin. Ya, siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya masih sampaikan poin-poin yang penting dalam ibadah satu, dan saya percaya selalu ada yang baru dalam firman Tuhan. Ya. Kasihnya selalu baru, Alkitab mencatat selalu baru setiap pagi. Dan saya percaya saat kita membaca firman Tuhan berulang-ulang, akan selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan taruhkan bagi kita. Jadi jangan pernah bosan untuk membaca Alkitab, firman Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun mungkin puluhan kali sudah kita baca, firman Tuhan itu selalu baru. Selalu ada rema-rema yang baru yang Dia bisa kasih ke kita untuk menyegarkan kita secara rohani. Amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini dari Matius 6. Ayat yang ke-6 ini saya dimulai dari judulnya di sini hal yang berdoa. Hal berdoa mulai dari ayat ke-5, tapi saya mau mulai kita dari ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, kita akan baca bersama-sama tentang hal berdoa. 2, 3 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Siang hari ini kita belajar bagaimana sikap berdoa. Yesus adalah satu-satunya teladan yang paling sempurna dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang percaya bahwa Yesus ada teladan, ya. Kalau hamba Tuhan punya kekurangan Bapak Ibu, ya. Hamba Tuhan di sana sini pasti punya kekurangan. Di sisi ini ada kekurangannya, di sana ada kekurangannya. Jadi jangan pernah melihat hamba Tuhan. Pandanglah kepada Yesus yang adalah teladan yang paling sempurna tanpa cacat celah. Amin. Itu yang kita pelajar dari hari ini, bahwa Yesus adalah satu-satunya teladan yang paling sempurna. Dan yang kemudian Yesus adalah salah satu contoh, ya, satu-satunya contoh yang harus kita teladani, ya, salah satunya adalah dalam hal berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena Yesus juga berdoa. Ya, dia berdoa kepada Bapa. Ya, salah satu yang
saya percaya kita tidak bisa lupa bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani pada waktu dia akan disalibkan. Dia memberikan satu contoh pada waktu tekanan itu ada, pada waktu dia tidak dapat menanggung, hampir tidak dapat menanggung bahwa salib itu harus dia bawa untuk menebus setiap kita. Dia berdoa kepada Bapa. Dikatakan sampai peluhnya mencucurkan darah. Artinya Tuhan mengalami satu pergumulan yang luar biasa untuk mendapatkan kekuatan supaya dia mampu menerima jalan yang diberikan Bapa itu kepada dia untuk rela disalibkan demi setiap kita. Dan kemudian siang hari ini kita belajar bahwa doa ini adalah satu kata yang mungkin bukan lagi yang baru bagi kita. Kalau kita mungkin apa itu doa? Ada beberapa orang bilang bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Tapi berapa banyak kita tidak berdoa lagi hari-hari ini. Bahkan makan juga enggak berdoa. Kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Seharusnya setiap hari, bagaimana kita bernafas setiap hari, harusnya kita berdoa setiap hari. Seringkali kita doa cuma makan aja atau mungkin mau tidur, jangan-jangan lupa ya. Atau dalam situasi-situasi tertentu yang genting kita enggak memilih berdoa. Pada setiap detik hidup kita, setiap apa yang kita alami harusnya sebagaimana kita bernafas, begitulah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, dengan Bapa di surga. Jadi kita berdoa bukan hanya pada waktu kita makan, bangun pagi, atau kita mengalami masalah, bukan. Seharusnya sebagaimana kita bernafas, berjalan, setiap hari menjalani aktivitas kita, harusnya seperti itu juga lah kita berkomunikasi dan terkoneksi dengan Allah itu sendiri. Kemudian kita menyadari juga bahwa doa ini adalah satu jembatan, satu jalan bagi kita untuk mampu menerima kehendak Allah. Banyak orang tidak bisa menerima kehendak Allah karena dia tidak berdoa. Ya, mungkin begitu banyak pergumulan dalam hidupnya, dia tidak memilih berdoa sehingga dia yang ada adalah rasa kecewa. Ya, merasa bahwa Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu benar enggak ya gitu. Karena dia cari Tuhan di media sosial. Ya. Nanti dia di media sosial berdoa, Tuhan berkati perjalanan kami. Dia tulisnya di media sosial. Bukan dia mengambil satu tempat untuk memilih, untuk berdoa secara pribadi. Kalau dikatakan di sini di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa di luar. Artinya Tuhan sangat menyukai tempat-tempat yang spesial. Tuhan sangat menyukai saat-saat di mana kita bisa berdua dan berbicara kepada Dia. Berapa banyak kita yang memilih untuk berbicara kepada Tuhan daripada ketimbang orang lain. Saya percaya Tuhan sangat menyukai ini. Dia sangat menyukai hubungan yang pribadi. Ya, kamar itu berbicara tempat yang khusus. Tidak sembarangan orang masuk ke dalam kamar kita. Hanya orang-orang tertentu yang kita anggap itu spesial, yang khusus yang bisa masuk ke kamar kita. Jadi artinya pada saat kita berdoa, kita harus menyadari bahwa Tuhan sangat rindu kita datang secara pribadi untuk berdoa kepada Dia. Tidak melalui hamba Tuhan, tidak melalui teman-teman, walaupun itu tidak salah ya. Tapi seringkali orang-orang mencari, Pak tolong doakan, Pak tolong doakan. Waduh nggak mau, misalkan kondisinya tidak memungkinkan. Waduh hamba Tuhan kenapa sih kok nggak ada ready gitu. Padahal sebenarnya Tuhan sangat mau dan rindu kita sendiri yang datang kepada Dia. Untuk datang berbicara kepada Tuhan. Ya, doa juga itu adalah kekuatan orang percaya. Jadi berapa banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus tapi tidak lagi berdoa. Sehingga banyak orang-orang percaya menjadi batu sandungan hari-hari ini. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan tapi dia hanya beribadah tapi tidak berdoa dalam hidupnya. Sehingga sekalipun dia tetap beribadah, sekalipun tetap melayani, banyak akar kepahitan dalam kehidupan. Banyak menyimpan kekecewaan dalam hatinya. Banyak kegagalan yang harusnya tidak dia alami dalam hidupnya. Karena dia tidak memilih berdoa.
Sekalipun dia tahu bahwa doa adalah kekuatan orang percaya. Ya. Tanpa doa kita tidak akan pernah mengalami penuaian. Ya. Karena dunia ini ada dalam cengkraman daripada si jahat. Kita harus memilih untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan supaya kita memiliki kekuatan melawan dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa mampu melawan dunia ini. Segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini, kalau kita tidak tinggal di dalam doa. Jadi mari kita menyadari hari-hari ini pentingnya berdoa. Kalau kita sudah berhenti, sudah malas berdoa oleh karena banyak pergumulan, karena banyak tekanan, pastikan itu artinya rohani kita sedang terganggu. Sama ya kayak orang rumah sakit itu ya. Kalau dia sudah pakai bantuan gitu, pakai tabung oksigen gitu kan, itu artinya dia sedang terganggu tubuhnya. Jadi kita juga kalau sudah malas berdoa, sudah susah untuk berdoa, sudah malas untuk bangkit berdoa, itu sedang terganggu rohaninya. Karena bagaimana mungkin seperti nafas itu ya, kalau tiba-tiba dia terganggu, kita bisa mati Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak berdoa, kita juga bisa mati secara rohani. Mungkin kelihatannya saja kita beribadah, tapi nggak punya pengharapan lagi pada Yesus. Dia nggak yakin lagi kalau ada pujian pun, betul nggak nih ya? Segala puji syukur, kayak mana mau bersyukur? Gaji pun nggak cukup, yang mau dibayar pun nggak ada lagi. Mana mau bersyukur? Asa percaya udah nggak ada lagi. Ya. Kepercayaan kepada Tuhan itu nggak ada karena nggak berdoa. Tapi pada saat kita berdoa, artinya kita tetap beraktivitas secara rohani. Ya. Sama kayak tubuh kita, kalau tetap kita bernafas, artinya banyak yang bisa kita lakukan. Selama tubuh ini masih bernafas, kita akan masih bisa melakukan aktivitas kita. Amin. Jadi kalau kita mau terus bisa menjalani kehidupan kita harus terus berdoa. Supaya cara kita menyikapi kehidupan ini, dan menjalani kehidupan kita bisa tetap berjalan. Dan kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita membagikan beberapa poin yang harus kita miliki, ya, kita harus dasari, kita harus sikapi pada waktu kita berdoa. Ada apa dengan doa? Seperti tadi banyak orang berdoa tapi tidak menemukan jawaban dalam hidup. Capek aku Pak berdoa. Capek aku Bu, udah bosan pun aku berdoa. Katanya. Gitu-gitu aja hidupku terus. Ya kan? Dari opung-opungku pun memang begitunya kami. Susah terus. Gak ada perubahan. Ya kan? Keluarga aku pun terusnya berantakan. Orang tua aku terusnya ribut. Tapi ada hal yang perlu kita percaya hari ini, kita belajar hari ini. Doanya gak pernah salah. Kita gak perlu doa panjang-panjang, Tuhan gak suka yang bertele-tele. Ya. Kalau dulu mama saya suka bilang kalau dia gak mau datang pertanyaan paling cepat. Kenapa kalau paling cepat nanti aku disuruh berdoa katanya. Ya kan? Terus atau gini, kau tuliskan dulu doaku. Biar ku baca nanti. Ya, ada orang yang nulis sampai doa dicatat Bapak Ibu. Karena tidak biasa berdoa. Ya. Jadi kita harus menyadari, kita belajar bahwa Tuhan gak pernah, Tuhan itu bukan sarjana bahasa Indonesia. Ya. Dengan kayak pantun tuh, baris AB. Bahasa yang bagus-bagus. Aku gak pandai berdoa. Kalau dia berdoa bagus sekali bahasanya katanya. Jadi gak berani berdoa. Tuhan gak pernah lihat bahasa Bapak Ibu. Tuhan itu cuma lihat hati. Dasar kita berdoa. Tapi saya percaya orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan akan memiliki bahasa yang baik juga dalam berdoa. Ada orang juga kepedean, aku gak pandai berdoa, Tuhan melihat hati. Klise,
Memang dia gak pernah juga berdoa. Jadi saya percaya ya, kalau orang yang sering berbicara dengan pasangannya pun, ini Tuhan ini kan pasangan kita ya. Pengantin, mempelai di akhir zaman. Kalau kita sering maka bahasa kita pun kan juga bagus. Tapi coba kita gak sering bicara, kita kan gak tahu juga mau bilang apa. Jadi mari kita sering berdoa, jangan pikirkan bahasa Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, yang mulia, yang agung, yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi kalau memang kita punya hubungan, kita kan bisa bilang apa saja yang manis buat Tuhan. Tapi kalau belum bisa, enggak usah paksakan juga, enggak usah dicatat juga. Enggak perlu malu datang kepada Tuhan. Mari datang dengan kerendahan hati. Pasti Tuhan dan Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana kita berdoa. Amin. Coba kita lihat di ayat yang ke-9, masih di Matius 6. Ada beberapa perenungan yang saya dapatkan untuk saya bagikan bagi setiap kita pagi hari ini, sikap yang harus kita miliki dalam berdoa. Saya renungkan ini dari doa Bapa kami, jadi yang ke-9. Dari doa ini kita belajar bahwa ada poin-poin yang harus kita miliki, sikap yang harus kita miliki pada saat kita yang berdoa. Kita baca dari ayat ke-9, saya baca bagi setiap kita. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Poin yang pertama yang harus kita sikapi pada saat kita berdoa, kita harus tahu bahwa Allah itu kudus. Datanglah dengan kekudusan. Tanpa kekudusan, dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi artinya kalau kita rindu firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, maka suka tidak suka atau mau tidak mau kita harus hidup dalam kekudusan. Kekudusan tidak dapat ditawar Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 kan, kuduslah kamu sebab aku kudus katanya. Jadi enggak ada yang salah dengan doa kita, mau pendek mau panjang, tapi Tuhan mau kita datang dengan kekudusan. Tapi berapa banyak orang tidak datang kepada Tuhan dengan berkata, dosaku terlalu banyak. Orang sudah banyak kutipu. Orang sudah banyak kubohongi. Iblis selalu mengintimidasi, dosamu terlalu banyak. Tidak mungkin kau diterima oleh Tuhan. Kita harus belajar bahwa iblis tidak punya kekuatan apa-apa dalam hidup kita. Dia sudah mati dan dikalahkan pada waktu Yesus disalibkan. Yang dia punya hanya tipu muslihat. Jadi kita harus tahu firman Tuhan supaya kita nggak bisa ditipu oleh iblis. Umur kita paling tinggi 75 tahun ya. Jarang sekarang orang-orang tua yang umurnya sampai 100 tahun. Iblis umurnya ribuan tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak menyadari ini, habislah kita. Kita masuk api neraka. Kenapa? Karena kita nggak tahu firman. Di dalam Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, buka dulu yang Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kita nggak perlu bilang lagi, Tuhan layakkah aku, layakkah aku. Kita hanya perlu bilang, darah Yesus sudah melayakkan aku untuk masuk dalam tempat kudus. Jadi jangan pernah mau diintimidasi oleh si jahat, dosamu terlalu banyak, pelanggaranmu terlalu banyak, nggak mungkin lagi kau diterima oleh Tuhan. Ya. Itu adalah satu tipu muslihat oleh si jahat supaya kita tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Jadi mari kita belajar, kalau kita buat salah, ya minta ampun sama Tuhan. Jangan tinggal dalam dosa itu. Supaya darah Yesus menguduskan kita dan kita layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kita dilayakkan oleh darah itu. Karena cuman itu satu-satunya password bagi kita. Untuk kita bisa melihat firman Tuhan itu tergenapi. Yaitu dengan kekudusan dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman.
kita sudah diberikan oleh darah Yesus untuk menguduskan kita. Untuk kita diberi keberanian datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal yang kedua yang perlu kita sikapi pada saat kita berdoa yaitu adalah minta kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, jadilah kehendakmu katanya. Kadang-kadang kita minta sama Tuhan maunya kita. Bukan kehendak Tuhan. Tuhan aku mau ini. Tahun 2023 aku buat list ini. Usaha sekian, suami begini, karir begini, keluarga begini, ya anak-anak begini, semua kita buat list. Kita lupa bungkus semuanya dalam jadilah kehendakmu. Kita terlalu ngotot dengan Tuhan, kenapa ini gak terjadi Tuhan? Kenapa yang ku minta tidak kau kabulkan? Kita ngotot dengan kehendak kita. Kenapa seringkali doa kita gak dikabulkan? Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan aku kepengen punya uang banyak. Supaya aku bisa liburan jalan-jalan. Keluar negeri naik kapal pesiar. Jalan-jalan kota demi kota. Kita berdoa hanya untuk memuaskan nafsu kita. Mari kita berdoa minta kehendak. Saya yakin kalau kehendak Tuhan yang kita minta, apalagi itu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pasti kasih Bapak Ibu. Saya mau kasih kesaksian, pada waktu saya menikah, waktu itu bapak saya itu tidak mengizinkan saya menikah dengan Pak Gembala. Dia bilang pada waktu itu, kamu tidak akan punya anak dari pernikahanmu katanya. Tapi saya berdoa Bapak Ibu, pada waktu kehamilan pertama saya keguguran, saya seperti terintimidasi. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan pernah permalukan aku. Aku percaya tidak ada kutuk atas orang benar. Puji Tuhan saya melahirkan anak perempuan. Ya, setelah keguguran, terus 6 bulan saya minta sama Tuhan, saya diberikan keturunan seorang perempuan. Terus pada waktu itu, saya berharap pada waktu itu saya punya anak 2 saja, laki-laki dan perempuan sepasang. Kemudian dikaruniakan lagi 1 anak perempuan. Tiba-tiba saya teringat gitu, Tuhan saya mau anak laki-laki 1 lagi. Saya mau anak laki-laki supaya saya ini orang Batak Tuhan. Ya saya nggak bilang bahwa anak perempuan nggak berharga, bukan ya. Dalam hal ini saya berkomitmen tuh saya mau Tuhan tunjukkan bahwa kutuk itu tidak berlaku. Saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Secara orang Batak saya digenapi dan saya tidak ada satupun kutuk yang berlaku atas kehidupan saya sebagai orang benar. Pada waktu itu kami kasih jarak yang nomor 2 sama yang paling kecil. Saya berharap katanya kalau secara biologis dikasih jarak dulu supaya berubah jenis kelaminnya pada waktu itu. Tapi saya masih agak sedikit khawatir, terus kami berobat ke dokter, berharap ini selesai nih laki-laki gitu, yang ketiga gitu. Kami berobat, terus dokter bilang kalau mau berobat sekali suntik 2 juta katanya. Itu belum tentu jelas jenis kelaminnya, saya berpikir wah luar biasa juga ya. Sekali suntik 2 juta tiap bulan gimana ini, uang dari mana ini saya pikir juga kan. Saya memutuskan percaya kepada Tuhan. Kami memilih berdoa dengan suami saya. Setiap hari dia tumpang tangani kandungan saya. Terima kasih untuk anak laki-laki yang ganteng. Terima kasih untuk anak laki-laki yang ganteng. Dia bilang setiap hari Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, di bulan yang kelima kami cek gitu, ternyata yang di kandungan saya itu anak laki-laki. Dan saya melihat dan saya belajar dari sini. Kalau kita mempunyai kerinduan, apalagi itu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan paling tahu dasar kita itu memang untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita punya dasar untuk memuliakan Tuhan, Tuhan tahu itu mengoreksi dan dia pasti berikan itu. Jadi mari kita cek hari-hari kalau kita punya list permintaan, jangan doa kita itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Mintalah kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Saya percaya itu digenapi dalam kehidupan kita.
Jadi kita nggak akan pernah kecewa kalau yang kita minta itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita bungkus segala permintaan kita, doa-doa kita itu untuk kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, di ayat yang ke-11, masih di Matius 6, ayat yang ke-11 dikatakan di situ, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Poin yang ketiga, kita harus berdoa dengan sikap sebagai pemenang. Kalau kita percaya bahwa yang kita doakan itu adalah kehendak Tuhan, kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Berdoalah dengan satu jaminan tanpa intimidasi. Ya. Kalau kita memilih berdoa, fokuslah dengan Tuhan. Ya. Kita kadang-kadang berdoa, Tuhan saya berdoa untuk sesuatu gitu. Tapi pikiran kita terintimidasi, nggak mungkin. Contohnya nih, kita ada mau kita bayar nih ya. Nggak mungkin lah, kau terima sekian, nanti kau bayarin nggak cukup lagi. Kau harus kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Kita nggak punya waktu untuk berdoa Bapak Ibu. Kita terlalu sibuk dengan kalkulasi di otak kita ini gitu. Sehingga kita melupakan bahwa Tuhan itu sanggup mencukupkan segala sesuatu. Kalau hari-hari ini kita tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan, mari kita memilih berdoa kepada Tuhan. Biar Dia yang menyelesaikan segala sesuatu. Kita hanya perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Miliki sikap yang benar pada saat kita berdoa. Fokuslah dengan Tuhan sehingga kita memiliki waktu-waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Saya tadi saksikan di ibadah pertama, seringkali karena kekhawatiran kita, ketakutan kita sebenarnya nggak menyelesaikan apa-apa. Kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita, apa yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan pergumulan kita, padahal sebenarnya itu tidak menyelesaikan apa-apa. Tidak mendatangkan apa-apa, bahkan tidak mendatangkan perubahan. Saya mau saksikan dulu kami itu berjualan dengan mama saya, dengan keluarga kami. Kayaknya gak ada hari istirahatnya Bapak Ibu. 365 hari kami itu terus jualan. Tahun baru jualan, Natal jualan gitu ya, Paskah jualan. Gak berhenti ya. Pagi jualan, siang sekolah, sore ke ladang. Kayaknya gak ada waktu. Ibadah juga cuman kadang-kadang gak ibadah, karena udah capek. Tapi tidak ada yang tambah sebenarnya gitu. Ya memang bisa selesai sekolah, tapi artinya kita kehilangan hal-hal penting bersama dengan Tuhan. Dan itu saya pelajari. Nah kan kekhawatiran kita itu tidak mendatangkan apa-apa. Ketakutan yang kita takutkan itu tidak terjadi seringkali. Tapi kita udah takut di luar sehingga kita tidak bisa berdoa oleh karena ketakutan kita itu. Mari kita belajar hari-hari ini, pada saat kita berdoa, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kehendak Tuhan terjadi dan kita berdiri sebagai pemenang. Tidak lagi dengan ketakutan dan dengan kekhawatiran. Amin. Poin yang keempat, kita baca ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Poin yang keempat, pada saat kita berdoa, yang harus kita miliki adalah jangan menyimpan dosa dalam hati kita. Jangan menyimpan dosa dalam hidup kita. Jangan menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup kita. Karena semua yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena dosa, kalau Yeremia katakan, Yesaya katakan, bukan kurang panjang tangan Tuhan. Tapi karena dosa yang ada dalam kehidupan kita, itu menghalangi Tuhan untuk melakukan kehendaknya itu. Tapi kita seringkali bersikeras, bukan salahku, harusnya dia di luar. Ya. Saya punya mertua, laki-laki berabang adik 2 orang. Jadi mertua saya itu paling besar, ada 1 lagi adiknya. Jadi kemarin mertua saya sudah duluan meninggal, tapi adiknya meninggal gitu. Waktu itu suami saya kabarin ke itoknya di kampung. Itok sudah meninggal itu, udah gitu. Jangan kau kabari aku. Mau sakit, mau apa, dia tidak terlupakan ku apa yang dilakukannya. Jangan pernah ku dengar namanya. Ya Pak Gembala cuma bilang, jangan menjadi sia-sia ibadah. Tidak akan pernah ku maafkan dia. Bapak Ibu jangan bilang kenapa doa kita gak dijawab. Selama kita menyimpan dosa, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati dengan orang lain, jangan harap doa kita dijawab oleh Tuhan.
Kita sendiri yang buat doa kita gak dijawab. Karena kita menyimpan dosa kepada orang lain. Alkitab katakan kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, kesalahan orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Saya punya bapak, memang bapak saya sudah meninggal. Waktu itu saya bilang ayat ini. Dia menyimpan dendam. Saya bilang, kalau bapak tidak mengampuni kesalahannya, Tuhan juga tidak akan pernah mengampuni kesalahan bapak. Pandai-pandian kau katanya. Ini ayat firman Tuhan loh. Jadi kadang-kadang kita diperjerat oleh iblis dengan bertahan pada keegoan kita, tidak mengampuni kesalahan orang lain. Sehingga kalau kita lihat doa kita gak dijawab, apanya salahku Tuhan? Kita tanya lagi. Kita yang salah, Tuhan gak pernah salah Bapak Ibu. Kita yang salah ya. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun kita nggak salah dalam hal itu. Tapi kemenangan kita adalah pada saat kita mengampuni orang sekalipun kita nggak salah di situ. Itu adalah satu kunci di mana pintu surga itu dibuka bagi kita. Jadi semua yang mendatangkan dosa dalam hidup kita itu akan menghalangi Tuhan bekerja. Jadi sikap kita yang keempat adalah jangan menyimpan dosa. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kesalahan orang, lepaskan itu semua. Biarkan Tuhan yang berkehendak, biarkan Tuhan yang bekerja atas setiap orang-orang yang mungkin menyakiti kita, yang merugikan kita. Ya. Jangan biarkan itu menguasai kehidupan kita. Poin yang terakhir, ayat yang kelima, kita lihat ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya sangat tertarik dengan tulisan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dituliskan di situ, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Yang terakhir, pada saat kita berdoa, jangan pernah curiga sama Tuhan. Ya. Kalau kita ngalami pergumulan, persoalan, yakinkan pasti ada maksud Tuhan di situ. Kalau kita sudah berjalan dalam kebenaran dan kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, terima itu semua. Jalani dengan bersyukur. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, ayat dibuka dulu. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di situ, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di situ bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan. Jadi jangan dikatakan, kita baca di situ, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya ini manusia Bapak Ibu, semua di sini manusia ya, iya kan? Ya. Jadi pencobaan yang kita alami itu katanya tidak melebihi kekuatan manusia. Selama kita masih manusia, berarti katanya ditulis di Alkitab, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang kedua, tidak melampaui kekuatan. Ya, tidak melampaui kekuatan. Udah tahu kita. Berarti artinya apapun pencobaan kita pasti sanggup. Udah ditulis di sini. Kata kuncinya, tidak melebihi kekuatan. Dan katakan yang paling menarik, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Tapi berapa banyak orang percaya gagal jatuh dalam pencobaan.
lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, bunuh diri, tidak lagi beribadah, tidak lagi melayani. Oleh karena pencobaan, oleh karena masalah dan pergumulan. Padahal sudah ditulis di sini, semua itu tidak melebihi kekuatan. Tuhan pasti kasih jalan keluar, kamu pasti dapat menanggungnya. Tapi berapa banyak iblis mengintimidasi orang-orang percaya. Kamu tidak sanggup, kamu tidak mungkin, tidak ada jalan keluar, mustahil. Kenapa? Karena kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak berdoa. Kalau kita berdoa maka Roh Kudus akan mengingatkan ayat ini kepada kita. Kita harus menyadari iblis cuma nipu kita hari-hari ini. Dia nggak punya kekuatan lagi. Satu-satunya senjatanya cuma menipu. Jadi kalau kita nggak berdoa, kalau nggak kita baca firman Tuhan, kita mangsa yang paling gampang dia dapatkan. Karena kita nggak tahu firman. Kita nggak berdoa. Ya, kita cuma sibuk curhat di media sosial. Kita tulis semua pergumulan kita di situ. Ada orang yang menyakiti kita, kita sindir semua di media sosial. Kita maki dia di status WA. Dengan harapan dibaca, rupanya nggak dibaca-baca. Ya kan? Kita buat sindir dia di media sosial Facebook, rupanya udah diblokirnya kita. Kita berdosa. Ya, Bapak Ibu. Jadi mari hari ini kita miliki sikap yang benar pada saat kita berdoa. Supaya kita mengalami kemenangan dalam doa kita. Saya mau lihat kita sebentar di ayat yang kita buka sebentar dalam Roma 14 ayat 17. Seringkali kita cemburu Bapak Ibu. Cemburu dengan keadaan orang lain. Kenapa kayaknya dia nggak ibadah gitu ya. Tapi rumahnya banyak, mobilnya banyak. Ya. Hidupnya kayaknya elok-elok saja. Liburan terus setiap tahun. Setiap ada hari libur, liburan. Setiap ada tanggal merah, liburan. Jalan-jalan keluar kota. Ya kan, uang banyak. Bapak Ibu, dikatakan di sini dalam Roma 14 ayat 17, katanya, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan mengajarkan kita bahwa yang Tuhan kasih itu ini. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Yang lain itu cuman bonus. Kenapa Tuhan ajarkan ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita? Karena banyak orang, sekalipun punya harta, hidupnya enggak sukacita. Minum obat penenang, tinggal dalam penyakit terus menerus. Dan Tuhan tahu bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Semua harta, rumah, dan mobil akan binasa. Yang mau Tuhan bawa ke surga itu bukan mobil kita. Yang mau Tuhan bawa itu ke surga adalah kita sendiri yang sudah diproses, yang sudah dimurnikan. Dan siap menjadi penyembah-penyembah di surga. Jadi kita harus tahu. Kemarin ada teman saya dalam satu organisasi periset Mandel kebakaran. Saya melihat kalau Tuhan berkehendak apa saja bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang perlu kita banggakan, dalam hitungan detik, semua yang kita miliki juga bisa habis ini menit. Tapi yang Tuhan kasih bukan yang binasa, yang mau binasa. Enggak, Tuhan kasih itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Sukacita itu datangnya dari Tuhan. Bagaimana mungkin orang punya pergumulan bisa tertawa, bisa tersenyum. Itu cuman Tuhan yang kasih. Itu cuman produk surga. Jadi dunia akan bisa tertawa kalau uangnya banyak. Gitu pun kadang-kadang dia gak bisa bahagia kalau uangnya banyak. Dia gak bisa makan enak karena banyak penyakit dalam tubuhnya. Dia gak bisa bersuka cita sekalipun uang banyak karena dia menyimpan banyak sakit hati dengan orang lain. Ya. Jadi Tuhan selalu memberikan perkara-perkara, dikatakan bukan perkara-perkara yang di bawah. Bukan perkara makan dan minum karena dia sudah jamin
Apa yang kita butuhkan pasti dia genapi. Yang lain itu cuma bonus. Selama kita berjalan dalam kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita nggak sabar dengan prosesnya. Pada waktu Tuhan sedang membawa kita ke dalam proses itu, kita ketinggalan, kita tenggelam. Kenapa kita tidak memilih berdoa? Tadi saya sampaikan di ibadah 1, kemarin tuh kami jalan-jalan ke daerah Sicanang. Awalnya cuma mau lihat-lihat pelabuhan gitu, supaya anak-anak gak boring. Terus rupanya kita lihat ada kapal berhenti, ayo Bu jalan keliling-keliling katanya. Setelah tawar-menawar 15.000 satu orang, jadi kami jalan, ayo dengan orang-orang di situ. Saya lihat gitu dengan gelombang-gelombang di samping sampan itu, ada burung banyak burung di situ. Kayunya cuman kecil-kecil Bapak Ibu. Tapi burung itu bisa mengayun-ayun dan dia tidak tenggelam gitu. Dia mungkin kakinya itu berpegang erat pada kayu itu. Dia ngikutin, setinggi apapun dia ngikutin gitu. Bapak Ibu, Tuhan kasih rema. Kita juga gitu. Sehebat apapun gelombang itu, kalau kita tetap berpegang kepada kebenaran itu, kita tidak akan tenggelam. Tapi seringkali pada saat masalah itu datang, kita lupa kebenaran itu. Kita tidak pegang kebenaran itu. Ya. Kita lebih memikirkan diri kita sendiri, kita lupa kebenaran itu. Tuhan gak cukup lagi nih. Uangnya gak cukup, perpuluhanku belum kubayar. Kita gak berani. Kita gak pegang firman Tuhan. Ternyata setelah kita gak bayar perpuluhan, gak cukup juga. Tuhan, ada orang miskin butuh, aku pun perlu Tuhan. Aku pun perlu. Padahal kita disuruh memperhatikan orang miskin, bukan karena banyaknya Bapak Ibu. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita udah gak ngasih orang miskin. Kita pun kurang juga ternyata, gak cukup juga. Tapi pada saat kita berkekurangan pun kita masih bisa bantu orang lain, walaupun dikit yang bisa kita beri. Tuhan kasih kita sukacita loh. Kemampuan. Jadi jangan genggam semuanya. Letakkan semuanya dalam hadirat Tuhan. Cukup gak cukup? Saya percaya Tuhan pasti kasih kekuatan bagi kita untuk melewati semua. Lakukan firman Tuhan. Ya. Banyak orang hari-hari ini mencari firman Tuhan sebagai penangkal. Kalau ada firman Tuhan, apalagi bicara uang. Uang-uang saja di gereja ini katanya. Dikasih perpuluhan. Oh, gereja sana udah gak ada perpuluhan lagi. Perpuluhan perjanjian lama. Perjanjian baru gak perpuluhan lagi. Cari firman Tuhan penangkal. Ayat ini berkata, ayat ini berkata. Bapak Ibu, firman Tuhan bukan diperdebatkan. Lakukan saja. Jangan cari firman Tuhan untuk menangkal. Bercerai boleh. Kalau dia berzina. Begini, ayat begini. Mari kita hari-hari pakai firman Tuhan bukan untuk menangkal. Kalau ada firman Tuhan lakukan saja. Berikan perpuluhan, kasih perpuluhanmu. Suruh kasih ucapan syukur, kasih. Buah sulung, kasih. Tuhan gak pernah lihat jumlah. Tapi bagaimana kita meresponi semua itu paling penting di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menyikapi itu paling penting. Sebenarnya kalau kita kadang-kadang dibahas perpuluhan kayaknya cuma 1/10, tapi kita udah hitung-hitungan nih. Oh ini kenapa? Oh kok perpuluhan, udah bisa kali ini, bayar ini. Tuhan punya hak 100% Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau ambil sebenarnya bisa. Kita dapatkan yang 100% kekuatannya dari mana? Dari Tuhan kan? Kalau Tuhan panggil kita hari ini, kita juga gak bisa ngapain-ngapain. Kita gak dapat apa-apa. Terus cuma bahas 1/10 kita hitung-hitungan nih. Pendeta ini bahas-bahas uang aja terus. Tiba-tiba mau beli sound system, uang aja terus. Rumah doa di Sumber, uang aja terus. Yang kita miliki itu punya Tuhan Bapak Ibu. Amin. Yang kita dapatkan hari ini itu punya Tuhan. Gak usah cari penangkal. Kalau kita diingatkan sama firman Tuhan, lakukan saja.
Sekali lagi Tuhan gak pernah bisa lihat, Tuhan gak pernah lihat jumlah. Tapi bagaimana kita meresponi firman Tuhan itu. Itu yang paling penting. Jangan cari lawan. Jangan cari pengkhotbah di akhir zaman. Orang cari pengkhotbah yang memuaskan telinganya. Hanya bicara firman, hanya bicara berkat. Tapi saya mau sampaikan hari ini. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita ditegur, lakukan. Gak usah melawan. Itu salah itu. Di ayat ini sekian bilangnya begini. Tidak ada yang secara kebetulan dalam hidup kita. Sebenarnya tadi saya gak mau sampaikan ini. Tapi diingetin lagi harus disampaikan. Saya cuma sampaikan di ibadah 1. Tadi saya lewatin. Tapi aku harus ngingetin, sampaikan lagi. Saya sampaikan siang hari ini bagi kita. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu hari-hari ini, jangan cari penangkal, jangan cari pembelaan. Mari kita lakukan, amin. Jadi ini sikap-sikap yang kita miliki supaya kita berkemenangan. Tadi sikap yang pertama, datanglah dengan kekudusan. Yang kedua, mintalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang ketiga, berdiri dengan sikap pemenang, percaya. Tuhan pasti berikan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan sudah menjamin itu semua. Poin keempat, jangan menyimpan dosa dalam hati kita. Lepaskan pengampun. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Dan poin yang terakhir adalah jangan pernah curiga. Saya tutup dikatakan sih dalam Roma 8 ayat 28. Ingat segala sesuatu yang terjadi itu enggak ada yang sia-sia. Roma 8 ayat 28 bilang itu semua mendatangkan kebaikan. Jadi jangan protes, jangan bersungut-sungut. Kalau punya masalah ingat bahwa semua itu tidak melebihi kekuatan. Yang penting jangan menyimpan dosa. Tinggal dalam kekudusan. Lakukan firman Tuhan, simple. Semua pasti mendatangkan kebaikan. Jadi jangan bilang kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Kok begini-begini terus Tuhan? Enggak. Ayo kita berhenti, rendahkan hati, Tuhan terima kasih. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Dan terakhir saya tutup di ayat, kita buka dalam Lukas 18 ayat pertama. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Yesus menegaskan ini Bapak Ibu. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Kalau berhenti berdoa berarti kita akan mati secara rohani. Kita tidak akan bisa menghadapi kehidupan. Jangan sok jago saya bilang. Kalau punya waktu, kasih waktu berdoa. Jangan kasih waktu yang sisa-sisa. Jangan memilih berdoa karena nggak ada kegiatan. Jangan memilih berdoa oleh karena bosan di rumah. Daripada nonton TV doa deh. Tapi mari ambil waktu. Tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Kalau kita mau melihat kemenangan itu dalam kehidupan kita. Karena iblis akan selalu melemahkan kita supaya kita tidak berdoa. Supaya kita mati secara rohani. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan. Sehingga kita bersungut-sungut, kita berbuat dosa. Dan kita dibawa dalam api neraka. Tetap berdoa. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Amin. Ayo saja kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau Tuhan Allah maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat pada Engkau Tuhan, Allah maha tahu betapa dahsyat kuasa-Mu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku. Sekali lagi katakan Engkau Tuhan Allah maha tahu betapa
kami terus untuk mendekat kepadamu Bapa. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa yang telah ditabur oleh hamba-Mu Ibu Nopin Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu lebih lagi atas Ibu ini Tuhan. Pengurapan-Mu yang memampukan sehingga Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap kami Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa. Setiap kita yang diberkati dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat Kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan kembali hati pikiran kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan. Atas kasih setia anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus Kau curahkan, Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Di hari Sabat, di hari kudus bagi kami Tuhan. Kami bersama sidang jemaat-Mu GBI Alam Motel datang kepadamu Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengetahui Tuhan, Engkau mengetahui hati pikiran kami pribadi, kami semua. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai cucu, kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, untuk minggu akhir bulan April ini Tuhan Yesus, mulai besok Tuhan, sampai mendapatkan bulan Mei, kami percaya Tuhan, Engkau tetap bersama kami tetap bersama-Mu karena Engkau Immanuel di dalam kehidupan kami. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan usaha pekerjaan kami, seluruh sidang jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus untuk anak-anak menantu cucu kami yang masih sekolah dari TK sampai mahasiswa Tuhan. Kau berikan hikmat marifat dari surga Tuhan, kepintaran kecerdasan yang daripada-Mu Tuhan, untuk mendapatkan keberhasilan dalam sekolahnya Tuhan. Begitu juga dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan berlimpah-limpah bagi kami Tuhan. Terima kasih puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Gembalan, Ibu Nopin Nenggolan Tuhan Yesus. Berkati kesehatan panjang umurnya, berkati suaminya Tuhan, berkati Tuhan keluarga besarnya.
ketiga putra-putrinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan hikmat marifat dari surga Tuhan. Apa yang dikerjakan mereka Kau buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, kami juga telah mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu menjadi dasar hidup kami. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu, rencana-Mu yang terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kedua nih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Salam Yerusalem, Salam Yerusalem. Diberkatilah tembok dan purinya. Damai sejahtera sentosa ada di dalam bangsa pilihan-Mu Tuhan. Bagi umat-Mu Tuhan, bagi umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mohon berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, dari cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Allah yang manis, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.